One Kawan TV1. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincang-bincang santai bersama dengan Dr. Tifa. Ini sekarang kita tentang ijazahnya Gibran ya, Dok? Ijazah Gibran. Pendapat Dr. Tifa nih tentang ijazahnya Gibran. Gimana keluar seperti itu, opini seperti itu jika bapaknya saja seperti itu gitu. Oh. Ya, sebetulnya saya yang hari kemarin ya itu menyampaikan beberapa postingan saya, beberapa opini saya terkait dengan riwayat pendidikan dari salah satu cawapres ini kan, ya tentu saja sangat penting gitu kan, karena mestinya bobot, bibit, bebet dari capres dan cawapres kita itu kan harus kita ulik betul, karena kita nggak mau beli pepesan kosong, kita nggak mau beli kucing dalam karung. Nah, salah satu bobot dari kita cari pasangan, kita cari mantu aja ya Bu Ida, kan kita ukur bobot bibit bebetnya. Masa presiden dan wakil presiden kita mau pepesan kosong? Nah, jadi salah satu yang bikin saya kurios itu kan tentu saja riwayat pendidikan masing-masing. Nah, kalau Pak Anies Baswedan udah jelas ketahuan S1-nya dari mana, Gajah Mada, S2-nya dari Maryland University, S3-nya PhD-nya dari Northern Illinois, gitu kan udah jelas. Pak Gus Imin juga udah jelas ya kan, S1-nya dari Gajah Mada, S2-nya dari UI dan Dr. Honoris Causa dan sebagainya. Kemudian Pak Ganjar Pranowo juga jelas ya kan, S1-nya juga dari UGM, S2-nya juga kalau nggak salah dari Undip atau dari mana, pokoknya ada jelas gitu kan. Begitu juga dengan tentu saja Profesor Mahfud MD kan, jelas banget ya. Nah, sekarang yang masih saya pertanyakan, kalau Pak Prabowo jelas lah, beliau dengan latar belakang militer beliau pasti riwayat pendidikannya itu pasti inline lah dengan riwayat karir kemiliterannya beliau. Nah, sekarang yang menjadi curiosity saya adalah Gibran Raka Buming Raka ini ya kan, karena seandainya salah satu dari mereka itu nanti ditakdirkan Allah menjadi capres dan presiden dan wakil presiden, kita nggak mau dong. Betul. Punya wakil presiden yang bobotnya sangat ringan, nah kan gitu. Kita kan mau yang heavyweight dong, mau kelas berat dong. Masa sini profesor, sini PhD, sini S2-nya 2 dan segala macam, yang ini nggak jelas latar belakang pendidikannya. Makanya saya ulik gitu. Dan memang dari awal sebelum Gibran ini naik ya menjadi salah satu cawapres di 2024 itu saya udah tertarik sekali sama riwayat pendidikannya dia. Emang agak-agak unik gitu loh. Agak unik, agak membuat insting researcher saya sebagai peneliti itu menarik gitu ya. Pertama nih ya saya sejarahin. Jadi saya tahu riwayat pendidikannya Gibran kan dari Wikipedia kan gampang kan, atau kita searching juga dari beberapa dari beberapa media itu kan jelas tuh. SD SMP-nya di Solo. SMP 1 Solo, ya jelas. Ibu saya orang Solo, jadi saya tuh segala macam seluk-beluk di pendidikan di Solo tuh saya tahu persis. Oke. Ya, dia SMP-nya 1 Solo itu sama dengan SMP-nya ibu saya. Jelas, clear. Lalu kemudian dia SMA-nya itu di Orchid Park Secondary School di Singapura. Nah, ini lucu loh. Jadi Gibran kan waktu itu lulus lulus SMP itu tahun 2002. Lalu dia kelihatannya diterbangkan sama orang tuanya untuk menuntut pendidikan di Singapura. 2002 kan ya. Nah, ternyata dia itu memilih SMA itu umurnya baru setahun loh. Lucu ya. Jadi dia masuk 2002, ternyata Orchid Park Secondary School itu baru lahir 2001. Lahir 2001. Nah, kalau kan waktu itu kan kita tahu bapaknya itu kan pengusaha sukses kan ya. Termasuk pengusaha yang terkenal di kota Solo kan, sampai jadi wali kota kan ya, pasti kaya dong, gitu kan ya. Artinya semua pengusaha kaya di Indonesia itu kan pasti akan memberikan pendidikan yang terbaik terhadap anak-anaknya. Jadi wajar lah kalau kemudian anaknya disekolahkan di luar negeri kan gitu ya. Nah, mestinya dengan uangnya, dengan kekayaannya kan bisa memilih SMA yang terbaik di Singapura dong. Masa memilih SMA-nya yang umurnya baru setahun, kan itu aneh ya enggak? Baru dari situ ya kan. Kemudian selanjutnya dia melanjutkan setelah lulus SMA, ya setelah lulus SMA 2002, 2003, 2005 kalau saya, dia lulus, lalu kemudian dia masuk sekolah lanjutan. Nah, ini juga harus di searching juga nih sama teman-teman media. Dia kan masuk MDIS ya namanya tuh,
lembaga lanjutan. Nah, ini saya kurang paham. Lembaga lanjutan ini apakah bentuknya adalah universitas atau lembaga lanjutan aja? Ya kan? MDIS. Jadi bisa di searching MDIS yang tempat sekolahnya Gibran itu tuh sebenarnya sekolah apa sih? Universitas atau ya? Jadi di Singapura, ya kan? Dia kan kuliah pertama menurut Wikipedia kan dia kuliah pertama Management Development Institute of Singapore. Memang ada tulisan institut, tapi institut itu kan bisa aja. Saya punya yayasan juga namanya lembaga saya Ahlina Institute. Tapi saya bukan universitas, belum jadi universitas. Nah, Management Development Institute of Singapore ini apa? Gitu kan. Nah, apakah dia yang kemudian di Wikipedia itu kalau Anda lihat ya di riwayat di lamannya Gibran itu kan sekarang kemarin dia belum menggunakan Bcom, belum. Kemarin dia belum menggunakan Bcom. Tapi sejak saya viralkan di Twitter hari ini pagi tadi habis subuh saya ngelihat namanya Gibran Raka Buming Raka Bcom. Nah, berarti sudah bergelar. Berarti kemarin belum bergelar. Jauh beda sama bapaknya? Oh, belum tentu, harus kita cari lagi. Saya mau komunikasi sama teman-teman di Singapura. Apakah memang Management Development Institute of Singapore ini memang mengeluarkan ijazah setara bachelor? Sebab setahu saya Bcom itu artinya Bachelor of Communication. Berarti dia adalah sarjana komunikasi gitu kan. Nah, tetapi yang agak unik nih dari sisi durasi dia kuliah di MDIS ini. Karena di Wikipedia ini kan bisa keliru ya Wikipedia, tapi ya satu-satunya yang ada source-nya tuh Wikipedia ya. Bisa saja Wikipedia salah gitu kan. Itu dia kuliah di Management Development Institute of Singapore, MDIS itu dalam 2 tahun. 2005 sampai 2007. Nah, pertanyaannya, apakah betul MDIS itu bisa mengeluarkan ijazah setara bachelor yang ditempuh oleh seseorang selama 2 tahun? Karena setahu saya nggak bisa tuh. Minimal kalau bachelor itu minimal itu ya 3 tahun. Ini bisa bikin heboh lagi nih. Tapi saya bisa keliru. Ini kan dugaan asumsi saya. Ya, tapi yang jelas ini kan sudah ter-up ke publik ya. Tapi ini bisa bikin heboh lagi seperti yang kemarin. Ya, tapi gini, mestinya tim IT-nya Gibran itu pasti mendapatkan sumber yang kredibel. Karena dia udah berani untuk menggunakan Bcom di belakang namanya. Memang sih ada riwayat seseorang yang sampai hari ini belum mampu untuk menunjukkan ijazah aslinya, tapi dia di mana-mana menggunakan gelar insinyur. Ada, seseorang itu ada. Nah, bisa saja kan banyak orang yang melakukan klaim itu kan, ada orang yang dia nggak tahu kuliah di mana dia bisa menuliskan Dr. Andes di depan namanya juga ada, ya kan? Yang tiba-tiba jadi insinyur juga tiba-tiba ada. jadi insinyur juga ada sampai sekarang. Yang tiba-tiba kemarin hakim jadi bubarkan gara-gara nggak bisa menunjukkan ijazah asli juga ada. Ada, ya makanya. Jadi kan ini sekarang menurut saya karena beliau ini kan harus menunjukkan bobotnya, nggak ada salahnya. Apa sih susahnya? Ini loh, kalau Dr. Tifa mempermasalahkan ijazah saya, kan dia kan juga menjawab kan waktu itu. Jadi Dr. Tifa ini loh ijazah Bachelor of Communication saya selesai sudah. Sama yang kemarin juga. Loh, iya sama. Harusnya kan cuma selembar kertas ini loh. Iya. Ijazah asli saya Sama sudah kayak- selesai. Kan nggak ada kegaduhan jadinya. Iya, supaya Amin kan. Rais nunjukin gitu ya. Iya, saya juga nunjukin kan nih loh ijazah sarjana kedokteran saya dari UGM, ijazah dokter saya dari UGM, ijazah S2 saya dari UGM, kan saya juga tunjukkan seperti itu, seperti contoh teladan dari Profesor Amin Rais. Apa sih salahnya? Cuma 1 menit aja nih loh, Dr. Tifa, kalau Anda ngeyel, pengen tahu nih ijazah saya, bukan sertifikat, ini ijazah Bachelor of Communication dari MDIS, ini dugaan saya ya. Nah, sekarang setelah tahun 2007 Gibran ini kemudian dinyatakan terbang ke Australia untuk mengikuti kuliah di sebuah lembaga. Tahun 2007 ya, kemudian lulus tahun 2010 di situ. Namanya InSearch, di lembaga itu yang tertulis itu namanya InSearch UTS ya, InSearch University Technology Sydney UTS. Nah, setelah saya research ya, si InSearch ini tuh lembaga apa? Ternyata InSearch UTS itu adalah sebuah lembaga untuk semacam kursus untuk preparation
buat orang-orang yang kepengen masuk menjadi mahasiswa UTS. Jadi kayak program preparation. Di situ tuh ada persiapan bahasa Inggris, persiapan matrikulasi dan sebagainya. Yang ditempuh biasanya tuh antara 8 sampai 12 bulan. Cuma singkat aja. Nah, di sini kan juga menjadi curiosity saya loh. Ngapain Gibran di insert yang total durasi kursusnya itu cuma 8 sampai 12 bulan, dia ngapain 3 tahun di Australia, gitu kan? Dan tentu saja gelar BCom atau Bachelor Communication yang sekarang ini ada di belakang nama dia pasti bukan dari InSearch. Karena InSearch itu maksimal kalau mau mengeluarkan selembar sesuatu, itu pasti namanya sertifikat. Karena InSearch itu 8 sampai 12 bulan, bukan ijazah, pasti sertifikat kelulusan kursus gitu. Nah, Oh ya, berarti memang intinya ini akan ada kegaduhan baru seperti yang sebelumnya. dan sebetulnya kan nggak perlu gaduh ya. Iya. Udahlah Gibran konferensi pers, lalu Dr. Tifa dan rakyat Indonesia yang memiliki dugaan dan pertanyaan atas Ijazah saya. atas gelar BCom saya, ini saya tunjukkan. Ini saya mendapatkan ijazah dari Universitas X, saya mendapatkan gelar BCom, kan gitu ya? Iya, betul. Selesai kan? Selesai sudah. Kita Oke. lega. One Kawan TV 1.